mendoakan kalian. Dan kalian menjawab kembali, berarti kalian mendoakan saya juga ya. Sekarang anak-anak saya mau bertanya lagi. Apa kabar semua pada hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Kalau semua baik, Bapak akan bertanya kembali. Pada hari ini atau pada pagi hari ini, siapa yang sarapan pagi? Yang lain? Turunkan tangannya. Begini, kenapa Bapak menanyakan siapa yang tidak sarapan dan siapa yang sarapan? Karena pada saat kita ke sekolah, kita ingin apa? Kita ingin belajar. Saya mau tanya, kalau misalnya kita sarapan ada isi perut, apakah bisa konsentrasi belajar atau tidak? Tidak, karena pasti kita lapar. Makanya pada saat kita mau ke sekolah, usahakan sarapan dulu. Isi perut dulu, baru kita isi otak kita. Karena kalau kita isi perut dulu, semua pelajaran yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru pasti insya Allah akan apa? Kita akan konsentrasi, kita akan mendapat ilmunya apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ya, ketua kelasnya yang menyiapkan satu orang, siapa? Ketua kelas. Kalau tidak ada, sedia. Duduk siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Amin. menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Setelah ini saya akan membuat ketetapan kelas. Ketetapan kelas itu satu, ketetapan kelas kita pada saat masuk kelas sudah siap belajar. Yang kedua, pada saat masuk kelas tidak main-main. Yang ketiga, pada saat masuk kelas harus memperhatikan guru yang menjelaskan. Ya, 3 ketetapan kelas yang harus kita patuhi atau taati. Bagaimana ketetapan kelas ini bisa disepakati? Bisa. Spritingnya, saya contohkan spritingnya. Ada lagu spriting yang saya akan berikan. Di sini lagunya Topi Saya Bundar. Pernah dengar? Pernah. Bundar, topi saya. Lagunya saya akan balik, saya akan ganti saya menjadi kamu. Saya akan dengar, saya spritingnya, saya akan ganti saya menjadi kamu. Berarti topi kamu bundar. Ya, topi kamu bundar. Bundar, topi kamu. Kalau tidak bundar.
di sini kita masuk ke tujuan pembelajaran. Ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kita ketahui sebelum masuk ke materi, yaitu 1. Siswa dapat mendeskripsikan pengertian kada dan kadar dan takdir dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan dalil iman kepada kada dan kadar dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat melakukan kada dan kadar dengan benar. Yang keempat, siswa dapat mendemonstrasikan pemahamannya sesuai dengan bakat dan minatnya dengan baik dan benar. Nah, sekarang kita lanjut. Di sini pengertian apa perbedaan kada dan kadar dengan takdir. Nah, perhatikan, pernah ada yang dengar atau pernah mempelajari waktu di SD atau kelas berapa tentang kodak dan kadar? Apa itu pengertian kada dan kadar? Kalian pernah tahu? Ya, yang lain. Iya, seperti yang telah disebutkan. Sebelumnya, takdir adalah istilah yang berkaitan dengan kodak dan kadar. Di mana kada adalah, perhatikan, kada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluknya. Saya ulangi, apa tadi? Kada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluknya. Berarti kita makhluk Tuhan atau bukan? Makhluk Tuhan atau bukan? Binatang. Berarti semua yang hidup di bumi ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan apa tadi yang sudah kada? Sedangkan kadar adalah satu orang. Siapa bisa? Apa tadi? Ya, tidak apa-apa. Jangan takut salah. Kita takut salah karena mau belajar, mau benar. Orang yang tidak takut salah itu orang yang bagus karena dia mau cari tahu kebenaran dari apa yang dijelaskannya. Apa tadi yang kita tahu tentang pada? Dengar lagi ya. Saya akan jelaskan kembali betul yang dibilang tadi. Kadar ada itu perwujudan dari kadar atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam kadar tentu sesuai dengan kehendaknya. Berarti dia tidak bisa diubah, ya. Ada dalilnya di situ. Ada yang bisa baca? Ya. Siapa yang bisa baca? Satu orang. Dalilnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dalil tentang pada dan kadar yaitu ma'as-salami musibatin fil ardi walakin amfusikum illa fi kitabin min qabli an nablaha an-nasalihat yasir. Siapa yang bisa? Kelompok sekarang satu orang saya minta siapa yang bisa mengartikan. Ya, satu orang. Ya. Kalau di sini. Ya. Artinya, yang dalam cara yang menimpa di bumi dan tidak pula kembali melainkan telah tertulis
dari surah Al-Hadid ayat 22 yaitu tiada suatu bencana pun yang menimpa buruk. Contohnya apa? Contohnya di sekitar pulau ini pernah terjadi takdir buruk. Apa? Ya, kebakaran, betul. Takdir buruk adalah sesuatu yang tidak baik, yang pernah terlaksana seperti apa tadi? Kebakaran. Kebakaran. Apakah di sini di pulau sini pernah terjadi banjir? Pernah terjadi banjir di sini. Naik air apa? Oh, berarti air laut pasang naik ke darat. Oh, pernah. Berarti itu juga takdir. Ada takdir baiknya. Pernah? Apa? Pada apanya? Hah? Mendapat apa? Di sekolah, di lingkungan sekolah apa biasa? Mendapat ranking, mendapat juara. Biasa juara sekolah, juara kebersihan itu semua bagus, takdir bagus itu. Akan memberikan contoh tentang takdir baik dan takdir buruk. Ya, sekarang perhatikan di sini ada gambar yang saya tempel di papan tulis. Berarti ini adalah apa? Kejadian apa di sini? Gunung meletus. Berarti kalau gunung meletus adalah kejadian yang buruk atau tidak baik. Ada lagi apa di sini? Gambar apa di sini? Banjir. Kejadian apa? Kejadian baik, yaitu mendapatkan juara. Di sini dia dapat juara. Yang satu yang lainnya ini adalah dilantik menjadi seorang pemimpin. Nah, sekarang capek. Kita berdiri lagi. Ayo, berdiri semua. Berdiri. Ya. Siap. Sekarang ada sweeping yang saya akan berikan. Tepuk nyamuk. Tahu? Nah, satu, saya kasih contoh, tepuk nyamuk. Nah, kalau misalnya ini tepuk nyamuk, tapi kalau saya bilang ada pertanyaan tepuk nyamuk 2. Begini, tepuk nyamuk 2. Tepuk nyamuk 3. Tepuk nyamuk 4. Oke? Nah, sekarang kita ulang. 1, 2, 3. Tepuk nyamuk 1. Tepuk nyamuk 2. Tepuk nyamuk 3. Tepuk nyamuk 4. Oke, tepuk tangan semuanya. Dan video tentang Oda dan Ayah ya. Pelayanan semata karena itu tidak akan pernah terlaksana. Oleh karena itu, sebagai penghayatan terhadap keyakinan akan takdir, ikhtiar, dan tawakal, maka kewajiban kita memilih segala hal yang baik. Adapun ukuran mengenai baik dan buruknya adalah norma yang tercantum pada Al-Quran dan Hadis. Senantiasa tekun, bersungguh-sungguh dalam bekerja sesuai dengan kemampuan, bertawakal, berdoa, tidak sombong atau tidak lupa diri, dan bersyukur apabila berhasil, serta tidak berputus asa apabila gagal atau belum berhasil. Perhatikan di sini, apa tadi tentang apa yang dimaksud dengan takdir mubrah? Takdir mubrah adalah seseorang yang besar apa? Takdir mubrah adalah takdir ketetapan Allah yang tidak dapat berubah. Apa contohnya? Contohnya takdir mubrah. Kematian. Itu tidak bisa diubah karena itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua adalah calon mayat. Jadi banyak-banyak berdoa, banyak-banyak
kelompok 1, 2, 3. Tapi sekarang saya mau bagi dengan cara lain. Do, re, mi. Do, perhatikan di sini saya tempelkan tentang re. Sini saya bagikan tentang contoh pada dan pada takdir baik dan takdir buruk. Nah sekarang di sini kalian saya kasih ini post-it dan di sini post-it. Sekarang tugasmu di sini kamu tulis takdir baiknya, takdir buruknya, ya. Baru tempelkan di atas ya. Sudah? Nah, sudah tempel. Tempel di mana dia? Ada tempat. Mulai permainan sudah? Contoh seperti yang saya berikan di sini adalah produk. Ya. Di sini adalah proses pembuatan tugas berupa apa itu? Infografis. Kalau di sini tentang poster, membuat poster, ya. Di sini membuat poster seperti itu. Dan di sini adalah membuat rekaman lagu. Saya bagi beberapa kelompok, 3 kelompok sesuai dengan fase yang dibutuhkan. Sekarang kita panggil kelompok re yang menampilkan tugas tentang poster, pembuatan poster. Ya, silakan perwakilan dari kelompok re. Ada kita mengering lembaran catatan ketentuan telah disimpan beriman kepada dan pengertian bisa kepada Dari tugas kelompok dong membuat rekaman menyanyi, saya menyanyi ya, dengan tugas produktif. Rukun iman keenam, iman qada dan qadar tak bisa ditundakan, tak bisa ditolakkan. Kalau sudah waktunya tak dapat menolaknya. Takdir baik dan takdir yang buruk. Tiap hari ibadah dan berdoa. Tidak lupa sedekah, pastikan masuk surga. Kalau berbuat dosa akan masuk neraka. Takdir baik dan takdir yang buruk. Semua sudah kumpul. Semua telah melakukan atau melaksanakan tugas yang diberikan. Sekarang saya akan membagikan LKPD. Tiga saja. Full LKPD kalau sudah. Ya, mulai sudah kumpul, sudah. Dan di sini ada artikelnya di sini kamu bisa baca tentang artikel tentang qada dan qadar, pengertian dan hikmah bagaimana saya akan membagikan link tentang artikelnya nanti seperti bisa diubah orang yang tidak bekerja bisa bekerja karena adanya usaha. Yang takdir yang tidak bisa diubah. Kelompok do apa tadi yang tidak bisa diubah. Yang tidak bisa diubah adalah takdir kayak kematian. Dan saya akan tutup pembelajaran tentang pengertian qada dan qadar adalah nasib baik dan buruk ya. Nah, sekarang saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.